Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan saya Anita yang akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 dengan judul paragraf. Ketika kita membaca sebuah buku, koran, ataupun majalah, terdiri dari berbagai paragraf yang membentuk satu kesatuan dan merupakan penjelasan dari tema. Sekarang kita akan membahas secara umum paragraf itu apa ya. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang terdiri dari satu ide pokok dan biasanya ditulis agak menjorok ke dalam. Paragraf sering juga disebut dengan alinea. Di dalam sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama. Kalimat utama merupakan inti yang terkandung dalam suatu paragraf. Kalimat utama merupakan permasalahan yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Maksudnya, merupakan pokok pembicaraan yang terkandung dalam sebuah paragraf tersebut. Dalam sebuah paragraf terdiri dari satu ide ataupun kalimat utama dan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang atau penjelas. Yang perlu kalian ingat, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu letak kalimat utama berada di awal paragraf yang disebut sebagai paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat utama berada di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut sebagai paragraf deduktif induktif. Berikut ini kita akan membahas langkah-langkah untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama kita lakukan adalah membaca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf tersebut. Yang kedua, tentukan ide pokok dari kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Yang ketiga, kalimat yang mengandung ide pokok dari paragraf tersebut merupakan kalimat utama dari paragraf. Untuk lebih memperjelasnya, maka perhatikan contoh yang Ibu berikan berikut ini. Perhatikan contoh paragraf yang Ibu buat berikut ini. Di dunia moneter dikenal 3 macam inflasi, seperti lemah sering diartikan sebagai laju inflasi yang kurang dari 5%. Sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai 20%, meskipun ada yang memberi batasan inflasi moderat itu sampai 30%. Inflasi yang melebihi 30% umumnya dianggap inflasi keras. Berdasarkan paragraf di atas, kalimat utamanya membicarakan tentang inflasi, dan kalimat tersebut terletak di bagian depan atau awal dari paragraf, sehingga berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf tersebut termasuk sebagai paragraf deduktif, karena letak dari kalimat utama terdapat di awal paragraf. Selanjutnya kita akan bicara tentang letak paragraf yang kedua. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Setelah kamu membacanya, kamu akan melihat pada bagian awal terdapat kata tips belajar menjelang UAN, dan hal tersebut dibahas kembali pada kalimat paling akhir, yaitu
Tips belajar tentang one. Sehingga berdasarkan letak kalimat utama yang ada di paragraf tersebut, maka jenis paragraf tersebut adalah paragraf campur. Karena kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf yang disebut juga sebagai paragraf deduktif-induktif. Jenis paragraf terakhir yaitu paragraf yang letak kalimatnya terletak di belakang paragraf. Paragraf ini juga disebut juga dengan paragraf induktif. Contoh, perhatikan paragraf yang Ibu buat. Jadi dari penjelasan Ibu harapkan kamu telah mengerti tentang paragraf yang didasarkan letak kalimat utamanya, yaitu satu, paragraf deduktif. Paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Kalimat deduktif induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf induktif yang letak kalimat utamanya di akhir dari paragraf. Demikian penjelasan Ibu. Salam sehat, terima kasih.